Bayangkan sebuah komputer yang bisa menyelesaikan masalah yang butuh ribuan tahun hanya dalam hitungan detik. Bukan mimpi, bukan fiksi ilmiah. Ini adalah realitas yang sedang kita bangun. Inilah prosesor kuantum Ocelot, teknologi revolusioner yang akan mengubah cara kita berpikir tentang komputasi. Tapi, apa sebenarnya Ocelot? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa ini bisa menjadi penemuan terpenting abad ini? Mari kita selami lebih dalam. Sebelum kita membahas Ocelot, kita perlu paham dulu apa itu prosesor kuantum. Berbeda dengan komputer biasa yang menggunakan bit 0 dan 1, prosesor kuantum menggunakan qubit. Qubit bisa berada dalam keadaan 0, 1, atau keduanya sekaligus berkat prinsip superposisi kuantum. Ini memungkinkan komputer kuantum memproses informasi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Nah, Ocelot adalah salah satu prosesor kuantum terbaru yang diklaim sebagai lompatan besar dalam teknologi kuantum. Dibangun oleh tim peneliti terbaik, Ocelot menjanjikan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Ocelot menggunakan arsitektur kuantum yang unik. Ia memanfaatkan prinsip entanglement, keterkaitan kuantum, untuk menghubungkan qubit-qubitnya. Artinya, informasi bisa dibagikan antar qubit dengan kecepatan cahaya, bahkan tanpa koneksi fisik, langsung. Prosesor ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin canggih untuk menjaga qubit tetap stabil. Kenapa? Karena qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan, seperti suhu atau medan magnet. Ocelot dirancang untuk mengatasi tantangan ini dengan presisi yang luar biasa. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan Ocelot? Jawabannya, hampir segalanya. Dari bidang kesehatan, Ocelot bisa digunakan untuk mensimulasikan molekul kompleks, mempercepat penemuan obat baru. Di bidang keuangan, ia bisa menganalisis pasar dengan akurasi yang belum pernah ada. Bahkan, di bidang keamanan, Ocelot bisa memecahkan kode enkripsi yang saat ini dianggap tidak mungkin. Dan jangan lupa, Ocelot juga bisa menjadi tulang punggung untuk kecerdasan buatan kuantum. Bayangkan AI yang bisa belajar dan beradaptasi dalam hitungan detik. Masa depan benar-benar ada di genggaman kita. Tapi tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ocelot masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, biaya pengembangannya sangat mahal. Kedua, teknologi ini masih dalam tahap awal dan butuh waktu lama sebelum bisa digunakan secara massal. Ada juga kekhawatiran etis, seperti potensi penyalahgunaan untuk memecahkan kode enkripsi yang melindungi data sensitif. Menurut Dr. Sarah Lim, ahli fisika kuantum, Ocelot adalah langkah besar, tapi kita harus berhati-hati. Teknologi ini punya potensi besar, tapi juga risiko yang tidak boleh diabaikan. Lalu, apa yang bisa kita harapkan di masa depan? Dengan perkembangan seperti Ocelot, komputasi kuantum bisa menjadi bagian sehari-hari dalam hidup kita. Mulai dari smartphone kuantum hingga jaringan internet yang ultra cepat, semua itu mungkin terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Ocelot bukan hanya sebuah prosesor, ia adalah simbol dari kemajuan manusia. Sebuah langkah kecil untuk teknologi, tapi lompatan besar untuk peradaban. Jadi, apa pendapatmu tentang prosesor kuantum Ocelot? Apakah ini awal dari revolusi teknologi atau masih terlalu dini untuk dirayakan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten futuristik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tekan tombol bel agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton dan mari kita jelajahi masa depan bersama.